Naura duduk di ruang kerjanya. Ia mulai mengerjakan pekerjaan yang masih menunggu untuk diselesaikan. Naura fokus dengan laptopnya, jari-jari lentik itu menari dengan indah di atas keyboard laptopnya, hingga menimbulkan bunyi yang memenuhi ruangan yang hanya dihuni olehnya seorang. Hingga bunyi notifikasi pesan dari handphonenya membuyarkan fokus Naura. Ia meraih handphone yang tergeletak di atas meja dan membuka pesan masuk yang ada di handphonenya itu. Siapa ia? Oh, dari Alex. Naura bergumam sendiri sambil membuka pesan dari Alex itu. Nanti kita makan siang bareng ya, Ra. Kamu nggak akan menghindari aku setelah kejadian kemarin kan? Masih bolehkan temanmu ini mengajak makan siang? Naura membaca pesan dari Alex, tak lupa emotikon wajah sedih di akhir pesan Alex sematkan seperti memohon padanya. Gimana ini? Aku jadi serba salah. Kalau diiyakan nanti Raymond bisa marah. Kalau ditolak aku jadi tidak enak dengan Alex. Naura bingung harus apa. Ia jadi merasa tidak enak dengan Alex jika menolak. Kalau begitu aku tunggu di kantin ya. Pesan dari Alex kembali masuk lagi, semakin membuat Naura bingung. Naura sengaja belum membalas pesan dari Alex. Ia masih memikirkan jawaban apa yang akan ia kirim pada Alex. Hingga jam makan siang datang, pesan dari Alex belum juga ada balasan. Sepertinya Naura sudah lupa akan ajakan Alex untuk makan siang. Ditambah lagi Raymond yang datang membawa makanan ke ruangannya membuat fokus Naura teralihkan. Menatap wajah rupawan yang tersenyum bahagia ke arahnya membuat Naura meleleh hingga lupa diri. Wajah rupawan yang membuat hari-harinya kembali bergairah. Hai sayang. Kamu masih sibuk ya? Raymond melangkah mendekat ke arah Naura. Tidak terlalu kok, Ray. Ini sudah hampir selesai kok. Naura menghentikan kegiatannya dan langsung menyambut kedatangan Raymond. Kamu bawa apa? Naura menatap paper bag yang ditenteng Raymond. Oh ini. Makan siang buat kita. Ayo makan dulu, sayang. Ajak Raymond. Kok jadi kamu yang menyiapkan makan siang sih, Ray? Seharusnya aku sebagai sekretarismu ini yang melakukannya, ujar Naura merasa tidak enak hati. Anggap saja hari ini aku menyiapkan makan siang untuk kekasihku tercinta. Jadi tak masalah, kan? Raymond sambil mengedipkan mata ke arah Naura. Ah, kamu ini. Bisa aja. Ya sudah, ayo kita makan. Aku juga sudah lapar nih. Naura mengajak Raymond untuk menyantap makanan itu. Alex melangkahkan kaki memasuki kantin yang sudah mulai ramai oleh karyawan. Ia mengambil posisi duduk yang nyaman untuk mengobrol. Tak lupa Alex memesan makanan yang biasa ia makan. Ia juga memesan makanan untuk Naura sekalian. Kalau Naura datang, kan bisa langsung makan. Alex menoleh ke pintu masuk kantin mencari sosok Naura di sana, tapi tidak ia temukan. Makanan sudah terhidang di atas meja. Tapi sosok yang ditunggu belum datang juga. Alex mencoba mengirim pesan menanyakan keberadaan Naura, kenapa belum nongol juga di kantin. Tapi balasan yang ditunggu tidak juga ada tanggapan. Alex duduk gelisah di bangkunya. Ia melirik pada jam tangan yang melingkar di tangannya. Tidak biasanya Naura belum datang kalau ada janji seperti ini. Apa Naura tidak mau diajak makan lagi karena pernyataan cintaku ya? Alex bergumam di dalam hatinya. Alex memang sudah ditolak oleh Naura. Tapi ia tidak segampang itu untuk mundur. Perasaannya pada Naura tidak pernah berubah. Ia masih ingin berjuang secara perlahan. Alex tidak masalah jika dianggap sebagai teman saja oleh Naura. Ia akan setia menunggu hingga Naura bisa membuka hati untuknya. Tiba-tiba lamunan Alex buyar saat ada yang mendekat ke arahnya. Hai. Vea duduk di kursi yang disiapkan Alex untuk Naura. Kenapa kamu duduk di situ? Alex menatap heran pada Vea. Aku tahu kamu lagi nunggu seseorang. Tapi sayang ya, orang yang kamu tunggu tidak akan pernah muncul. Vea menatap sinis seolah mengejek ke arah Alex. Apa maksudmu? Alex menatap heran ke arah Vea.
Ia bingung apa yang dimaksud Fea. Kamu lihat saja sendiri, orang yang kamu tunggu sedang asyik memadu kasih di ruangannya. Fea memberitahu Alex tentang Naura. Kamu. Emosi Alex naik saat mendengar perkataan Fea. Kamu jangan melotot padaku. Kita berada di kapal yang sama. Kamu butuh aku untuk mencapai tujuanmu. Fea tersenyum ke arah Alex. Apa maksudmu? Alex semakin bingung dengan maksud Fea. Sayang sekali ya makanan ini, terbuang sia-sia, ujar Fea tanpa menjawab pertanyaan Alex. Tak usah bertele-tele. Apa yang kau inginkan dariku? Alex menatap Fea dengan tajam. Cih, orang yang tak sabaran. Kalau ingin bekerja sama, aku tunggu nanti malam di kafe kenanga. Fea berdiri dari duduknya meninggalkan Alex yang masih tercengang. Mengingat perkataan Fea tadi membuat Alex naik pitam. Ia tahu kalau Naura dan Raymond, bosnya itu, memiliki hubungan spesial. Tapi ia mencoba menyangkal itu. Ia tidak rela jika Naura bersama pria yang sering terlibat skandal dengan banyak wanita. Aku tidak akan membiarkan Naura bersama orang seperti Raymond. Alex mengepalkan tangannya menahan amarah. Makanan yang tersaji di atas meja tidak disentuh oleh Alex sama sekali. Ia berdiri dari duduknya dan meninggalkan kantin. Alex menuju ke arah ruangan Naura. Ia ingin memastikan langsung apa yang dikatakan Fea itu benar. Langkah kaki Alex semakin cepat menuju ruangan Naura. Ia memperlambat langkahnya saat hampir dekat dengan ruangan Naura. Ia berjalan perlahan dan ingin mendorong pintu ruangan Naura. Tapi gerakannya terhenti saat mendengar gelak tawa di dalam sana. Hahaha. Kamu lucu sekali, Ray. Naura tertawa lepas menyaksikan tingkah konyol Raymond. Raymond menghentikan aksi lucunya. Ia mencubit gemas pipi Naura yang sedang tertawa lepas. Semenjak ditinggal ibunya, baru kali ini Naura bisa tertawa lepas seperti itu. Melihat Naura yang tertawa lepas membuat hati Raymond menghangat. Ia ingin terus melihat tawa itu di wajah cantik Naura. Sudah. Ayo habiskan makananmu, sayang, Raymond mengingatkan Naura yang belum menghabiskan makanannya. Iya, Ray. Ini aku makan. Naura kembali memakan makanannya yang belum habis. Makan yang banyak, sayang. Raymond mengelus rambut Naura dengan lembut. Kalau aku makan banyak, nanti bisa gendut, Ray. Naura cemberut ke arah Raymond. Tak masalah, sayang. Kamu masih akan tetap cantik kok. Raymond mengecup kening Naura. Yang benar. Tanya Naura lagi. Iya, sayang. Aku suka kamu apa adanya, ujar pria itu lagi. Naura merasa bahagia mendapat perhatian dan perlakuan manis dari Raymond. Wajahnya jadi berseri-seri seperti orang yang lagi kasmaran. Memang lagi kasmaran ya. Alex mendengar obrolan Naura dan Raymond menjadi tidak senang. Ia mengepalkan tangan dengan kuat menahan emosi melihat kebersamaan Naura dengan Raymond. Tidak ia sangka kalau Naura bisa senyaman itu dengan Raymond. Alex melangkah menjauh dari ruangan Naura. Ia kembali ke ruangannya. Hatinya terasa sakit saat melihat Naura yang tertawa bersama Raymond itu. Aku pikir hati ini tidak akan sakit melihatnya. Ternyata aku salah, perasaanku sudah sedalam ini rupanya. Alex bergumam sendiri dengan wajah penuh kekecewaan. Sampai di ruangannya, Alex melemparkan tubuhnya duduk di kursi kerjanya. Ia masih memikirkan bagaimana langkah yang akan ia ambil ke depannya. Ia menimbang-nimbang tawaran yang disampaikan Fea tadi. Apa hubungannya ini dengan Fea ya? Alex memikirkan kenapa Fea ingin ikut campur dengan hubungan Raymond dan Naura. Mari dengarkan dulu ia akan membicarakan apa. Akhirnya Alex mengambil keputusan untuk datang menemui Fea malam nanti. Dalam hati Alex juga ingin melihat Naura bahagia. Tapi ia tidak rela kalau orang itu adalah Raymond. Karena Alex tahu betul bagaimana seorang Raymond, yang sering terlibat skandal dengan banyak wanita. Bahkan wanita-wanita Raymond itu tidak pernah segan langsung menemuinya ke kantor. Baru akhir-akhir ini saja tidak ada wanita yang datang ke kantor.
Vea duduk manis di dalam kafe tempat ia janjian dengan Alex. Ia menengguk sedikit demi sedikit minuman yang sudah dipesannya. Kafe ini sangat ramai dengan pengunjung. Tempat duduk setiap pengunjung diberikan pembatas yang memisahkan antar pengunjung, sehingga memberikan privasi bagi setiap pengunjung yang datang ke sana. Vea masih setia menunggu dengan sesekali melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Ia sudah setengah jam duduk menunggu di sini, tapi orang yang ditunggu belum datang juga. Ia tetap menunggu dengan santai karena ia sangat yakin Alex pasti akan datang menemuinya. Apa yang diharapkannya, Vea datang juga. Ia melihat Alex melangkah memasuki kafe. Dengan langkah yang tegas, Alex menuju ke arahnya. Kedatangan Alex mengukir senyum tipis di bibir Vea. Akhirnya datang juga dia. Vea bergumam kecil saat menatap Alex yang semakin mendekat. Alex yang datang langsung duduk di kursi yang berada di depan Vea. Ia mengangkat tangan untuk memanggil pelayan yang ada di sana. Pelayan itu langsung mendekat untuk menerima dan mencatat makanan yang akan dipesan. Setelah itu langsung pergi untuk mengambil pesanan Alex. Ini pesanannya, Pak. Pelayan meletakkan pesanan Alex di atas meja. Ya. Alex hanya menanggapi dengan cuek. Jadi, jelaskan kenapa kau mengajakku ke sini. Alex mulai bertanya apa tujuan Vea mengajaknya bertemu. Santai dikit, kawan. Santap dulu saja makananmu itu. Dasar tidak sabaran. Cek. Alex berdecak dengan kesal. Ia meraih camilan pesanannya dan mulai menyantap dengan lahap. Apa kau akan menunggu sampai makananku habis baru mau berbicara? Alex kembali menoleh ke arah Vea. Baiklah. Aku akan bicara langsung padamu. Aku dan Raymond mau dijodohkan, tapi hal itu tidak terjadi karena ada Noura yang masuk di tengah hubungan kami. Vea mulai menceritakan keadaannya pada Alex. Terus, apa hubungannya kau mengajakku bertemu di sini? Alex kembali bertanya pada Vea. Aku tahu kalau kau sangat menyukai Noura. Aku bisa membantumu untuk mendapatkan Noura. Jadi, bekerja samalah denganku. Apa? Kau ingin mengajakku untuk bekerja sama? Apa aku tak salah dengar? Alex terkejut mendengar ajakan Vea. Itu memang kenyataannya. Jadi, silakan kau pikirkan. Aku bisa membantu mewujudkan keinginanmu. Vea kembali meyakinkan Alex. Tidak perlu. Aku bisa mendapatkan Noura dengan caraku sendiri. Alex menolak Vea dengan tegas. Ia merasa tidak perlu bantuan Vea karena ia bisa mendapatkan Noura dengan caranya. Cih. Dasar percaya diri sekali kau ini. Kamu tahu bagaimana kehidupan Raymond, kan? Apa kau akan tetap menunggu sampai ia merusak Nouramu? Vea kembali menghasut Alex untuk mengikuti kemauannya. Alex mulai berpikir mendengarkan perkataan Vea. Ada benarnya juga perkataan itu. Kalau tetap dibiarkan, Raymond bisa menghancurkan Noura. Sudahlah. Kau pikirkan perkataanku baik-baik. Dan segera ambil keputusan yang terbaik sebelum kau terlambat. Dan ingat, hanya aku yang bisa membantu masalahmu. Selesai berucap, Vea berdiri dari tempat duduknya, berniat akan pergi meninggalkan Alex yang masih menatapnya. Sebelum melangkahkan kaki, Vea kembali berucap, jika kau menerima tawaranku, silakan hubungi aku secepatnya. Kemudian Vea berlalu pergi dari tempat itu. Alex hanya menatap punggung Vea yang semakin menghilang dari pandangannya. Ia masih bingung harus melakukan apa. Ia larut dalam pemikirannya sendiri. Alex semakin memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia memang tak rela jika Noura jatuh ke tangan seseorang seperti Raymond. Tapi perkataan Vea ada benarnya juga, ia tidak bisa berbuat banyak untuk sekarang. Sedang asyik dengan pemikirannya sendiri, Alex dikejutkan oleh seseorang yang memanggil namanya. Alex. Alex. Suara panggilan itu mengejutkan Alex. Kayla. Alex menoleh ke sumber suara dan mendapati Kayla sudah berdiri di sampingnya. Kayla menggunakan hot pants berwarna denim dengan kaos putih oblong.
Tak lupa kacamata dan masker bertengger di wajahnya. "Kamu ngapain di sini?" Kayla bertanya pada Alex yang tampak agak kacau. "Biasalah, Kai. Lagi cari makan," Alex menjawab pertanyaan Kayla dengan singkat. "Mau aku temani?" Kayla menarik kursi kosong di hadapan Alex dan segera mendudukinya. "Tidak perlu, Kai. Sebentar lagi aku sudah mau pulang kok." Alex menolak secara halus tawaran Kayla. "Tak masalah, Lex. Aku temani kamu sampai saat kamu pulang saja. Lagian aku juga mau makan di sini, jadi tak masalah, kan, kalau aku duduk di sini." Mendengar penolakan Alex ketika ia menawarkan diri untuk menemaninya membuat Kayla sedikit sedih. Bagaimanapun, perasaan Kayla pada Alex masih bersisa, belum terlalu bersih terhapus oleh waktu. Sisa cinta itu masih ada, bahkan sisa-sisa cinta itu sudah mulai bersemi kembali saat ia kembali bertemu dengan Alex. "Permisi." Kayla mengangkat tangannya memanggil pelayan di kafe itu. "Permisi, Ibu. Ibu mau pesan apa?" Pelayan yang dipanggil datang dan menghampiri Kayla. Ia menanyakan pesanan yang dipesan oleh Kayla, lalu mencatatnya dan setelah itu baru pergi meninggalkan meja Alex dan Kayla. "Bagaimana kabarmu, Lex?" Kayla kembali membuka obrolan. "Aku baik-baik saja, Kai. Bagaimana denganmu?" "Baik, kan?" Alex bertanya kembali kepada Kayla. "Iya, Lex, aku juga baik." "Oh ya. Bagaimana Nora di kantor? Aman-aman aja, kan? Kamu kan sekantor dengannya?" Kayla teringat dengan sahabatnya itu. "Iya, Nora aman-aman aja kok. Dia sudah menjadi sekretaris CEO sekarang." Mendengar Kayla yang bertanya soal Nora kembali membuat Alex memberikan ekspresi kecewa. "Apa? Nora jadi sekretarisnya Raymond?" Kayla terkejut mendengar informasi yang diberikan Alex. "Iya, Kai, sekretaris. Apa kamu tidak tahu?" "Aku pikir Nora sudah memberitahumu," ujar Alex. "Tidak. Nora belum cerita padaku, Lex." Kayla tidak menyangka kalau Nora belum menceritakan padanya hal sepenting itu. Nora, aku kan sudah memperingatimu agar jangan terlalu dekat dengan Raymond. Ini malah jadi sekretarisnya, masuk ke dalam lubang buaya." Kayla mengoceh di dalam hati, heran dengan kelakuan Nora. "Apa Nora benar tidak mengatakan apapun padamu?" Alex kembali bertanya. Ia heran kenapa Nora tidak bercerita dengan Kayla. Padahal mereka kan sahabat sejati. "Belum sama sekali, Lex. Mungkin Nora lagi sibuk dengan pekerjaannya, jadi belum sempat menceritakan hal itu kepadaku." Kayla mencoba berpikir positif kepada Nora. "Permisi, Bu. Pak. Ini pesanannya." Obrolan Alex dan Kayla terhenti saat pelayan datang mengantarkan pesanan Kayla. "Kesibukan kamu sekarang apa, Kai?" Alex bertanya pada Kayla saat pelayan sudah meninggalkan mereka. "Aku lagi sibuk syuting menjadi model video klip single terbaru sebuah band." "Kamu bagaimana, Lex?" Kayla mencoba menjelaskan kegiatannya pada Alex. "Aku seperti biasa aja, Kai. Sibuk dengan rutinitas yang itu-itu aja. Biasalah orang kantoran," Alex menjawab dengan santai. "Enak ya, Lex." Kayla berbicara kecil, tapi suara itu masih bisa didengar samar oleh Alex. "Apa, Kai?" Alex mencoba memperjelas apa yang dibicarakan Kayla. "Tidak kok, Lex." Kayla hampir saja berbicara ceplas-ceplos kepada Alex. Ia hampir mengeluarkan isi hatinya. Ia sedikit merasa iri pada Nora dan Alex yang bisa bebas bekerja dan bebas bertemu siapapun. Terkadang ia ingin sekali merasakan kehidupan monoton yang ditekuni oleh sahabatnya itu. Selesai mengobrol santai, Kayla dan Alex bersama-sama berdiri keluar dari kafe. Mereka sepakat mengakhiri obrolannya, sehingga Bear lalu pergi meninggalkan kafe itu. Di depan kafe, Alex dan Kayla berpisah masuk ke dalam mobil masing-masing. Melaju meninggalkan kafe itu. Kayla mengendarai mobilnya terus melaju ke arah rumahnya. Hari ini ia sengaja menyetir sendiri tanpa manajer yang menemaninya.
Dalam perjalanan, ia terus memikirkan Naura. Tanpa pikir panjang lagi, Kayla menekan nomor Naura. Ia menghubungi Naura sambil menyetir. Halo, Kai. Naura merasa senang mendapat telepon dari Kayla. Halo, Ra. Kamu lagi apa? Apa sibuk? Kayla bertanya serius kepada Naura. Tidak kok, Kai. Aku sedang santai kok. Kamu mau ngomong apa? Apa benar sekarang kamu sudah jadi sekretaris? Kayla langsung bertanya to the point kepada Naura. Ia ingin dengar langsung dari mulut Naura. Naura terkejut saat mendengar Kayla bertanya tentang apa yang dirahasiakannya selama ini. Kamu tahu dari mana, Kai? Naura heran Kayla mengetahui hal yang disembunyikannya itu dari siapa. Kamu tidak tanya dari siapa aku tahu itu. Sekarang kamu tinggal jawab saja, apakah itu benar? Kayla sudah mulai berkata dengan serius. Maaf, Kai. Aku menyembunyikan itu darimu. Aku hanya takut membuat kamu khawatir. Naura mencoba menjelaskan keadaannya kepada Kayla. Kamu iya. Kenapa hal sepenting itu kamu rahasiakan denganku? Kamu tidak percaya denganku. Kayla merasa agak kecewa dengan Naura. Maafkan aku, Kai. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Aku juga ada niat untuk mengatakannya padamu. Tapi menunggu waktu yang tepat, Naura kembali menjelaskan kepada Kayla. Sudahlah, Ra. Sekarang terserah kamu saja, Kayla berkata dengan nada kecewa. Kamu jangan gitu dong, Kai. Aku kan sudah minta maaf padamu. Aku tidak bermaksud menutupinya darimu. Sekarang kamu ada di mana? Ayo kita bicara baik-baik. Dengan suara rendah, Naura mengajak Kayla bertemu untuk menjelaskan padanya. Ya sudah. Tunggu saja di rumahmu. Aku akan segera ke sana. Kayla mengakhiri panggilan teleponnya. Ia segera menginjak pedal gasnya, hingga mobil yang dikendarainya itu melaju kencang menuju arah rumah Naura. Tak butuh waktu lama, mobil yang dikendarai oleh Kayla itu telah terparkir di depan rumah Naura. Ia kemudian turun dari mobil menuju pintu rumah Naura. Tok, tok, tok. Kayla mengetuk pintu rumah Naura. Hingga orang yang ia cari nongol di balik pintu rumah itu. Naura keluar dengan piyama lengan pendek, seperti sudah siap untuk tidur. Kai, kamu udah datang. Naura memeluk Kayla untuk melepas rindu dengan sahabatnya itu. Jadi, apa kamu sudah mau menceritakannya sekarang? Kayla melepas pelukannya dengan Naura. Baiklah. Ayo masuk dulu. Naura mengajak Kayla untuk masuk ke dalam rumahnya. Jadi, bagaimana? Kayla kembali bertanya saat pantatnya sudah terduduk enak di kursi ruang tamu Naura. Aku akui aku salah, Kai. Aku tidak memberitahu kamu setiap ada masalah penting, jadi maafkan aku ya. Naura meminta maaf kepada Kayla yang masih diam mendengarkannya. Tentu saja kamu salah. Kamu seperti tidak menganggap aku sebagai temanmu. Di mana kepercayaanmu padaku selama ini? Maaf ya, Kai. Aku hanya tidak mau membuat kamu khawatir. Dan pekerjaan itu aku terima secara mendadak. Jadi, tolong jangan marah padaku lagi, Naura memohon. Mendadak bagaimana? Coba jelaskan padaku. Aku hanya menjadi sekretaris sementara, Kai. Menggantikan Bagas yang sedang memantau proyek di Singapura. Setelah urusan Bagas selesai, aku akan mengembalikan posisi sekretaris itu. Jadi, ini tidak akan lama, Naura menjelaskan. Tapi tetap saja aku khawatir, Ra. Aku kan sudah mewanti-wanti kamu duluan untuk menjauh atau jaga jarak dengan Raymond. Aku kan sudah memberitahu orang seperti apa Raymond itu, Kayla mengingatkan. Iya, Kai. Aku tahu kalau kamu mengkhawatirkan aku. Dan terima kasih sudah perhatian dan khawatir dengan hidup sahabatmu ini. Naura berterima kasih atas masukan dari sahabatnya itu. Naura merasa tidak enak pada sahabatnya itu karena merasa terlalu banyak yang ia tutupi, termasuk hubungannya dengan Raymond. Ia belum menceritakan hal itu kepada Kayla. Dan ia rasa sekarang adalah saat yang pas untuk menceritakan itu semua kepada Kayla.
Kai. Ada hal lain yang ingin aku bicarakan padamu. Tapi tolong jangan marah ya. Naura berbicara pelan, takut-takut menyampaikannya. Apa ada lagi yang kamu tutup-tutupi dariku, Ra? Ayo, bicaralah. Kayla mencoba memastikan apa yang akan dibicarakan Naura. Aku hanya mau memberitahu kalau aku dan Raymond sudah jadian. Sekarang kami adalah sepasang kekasih. Naura berbicara dengan pelan, takut sahabatnya itu marah. Apa? Kamu dan Raymond pacaran? Kayla berteriak histeris mendengar perkataan Naura. Ia tidak menyangka sahabatnya itu sudah berada di posisi yang seperti itu. Iya, Kai. Aku dan Raymond adalah sepasang kekasih sekarang, Naura mengulangi, memperjelas status hubungannya dengan Raymond. Sejak kapan, Naura? Kenapa kamu nggak pernah bilang hal penting seperti itu padaku? Kayla tidak menyangka hubungan mereka akan seperti ini. Maaf aku tidak cerita, Kai. Hubungan itu mengalir begitu saja, Naura menjelaskan. Tapi kenapa harus dengan Raymond, Ra? Kamu kan tahu bagaimana Raymond orangnya. Aku takut dia akan buat kamu kecewa. Kayla kembali mengingatkannya tentang Raymond pada Naura. Aku tahu kamu tidak suka Raymond karena skandalnya. Tapi asal kamu tahu saja, Kai, kalau Raymond sudah berubah, dia tidak seperti dulu lagi. Ia sudah tidak terlibat dengan wanita lain lagi. Jadi, tolong terima hubungan kami ini, Kai. Naura sedikit memohon pada sahabatnya itu. Sudah seperti ini, aku bisa apa? Baiklah, kamu harus bisa menjaga diri dengan baik. Aku akan tetap memantau kekasihmu itu. Kayla luluh juga mendengar Naura memohon. Terima kasih ya, Kai, sudah mau menerima Raymond di hidupku. Naura memeluk sahabatnya itu. Lain kali jangan ada yang ditutup-tutupi lagi. Jangan merusak kepercayaan antara kita, Ra. Kayla memberikan nasihat kepada Naura, baru setelah itu mengobrol santai dengan Naura. Puas bercerita dan mengobrol membuat waktu terasa cepat berlalu. Kayla melihat jam yang melingkar di tangannya, terkejut ternyata sudah mulai larut. Aku pulang ya, Ra. Kayla memeluk Naura sekilas, setelah itu baru melangkahkan kaki beranjak dari rumah Naura. Kayla segera masuk ke dalam mobilnya. Mobil itu berjalan meninggalkan pekarangan rumah Naura dan semakin cepat membelah jalan ibu kota, hingga mengantarkan Kayla sampai ke depan apartemennya.